Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di video saya terkait dengan optimasi digital marketing. Pada kesempatan ini kita akan membahas optimasi ya, optimasi terkait dengan WhatsApp marketing. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang digital marketing di video sebelumnya, ada Facebook marketing, kemudian ada Instagram marketing. Teman-teman bisa pelajari di playlist yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi terkait course yang sudah saya sajikan di video playlist tersebut. Nah, teman-teman semuanya, kenapa penting optimasi WhatsApp marketing ini? Kita tahu bahwa WhatsApp marketing sudah banyak dipakai dalam proses strategi memasarkan produk maupun jasa. Kenapa WhatsApp marketing? Ya, ini pertanyaan yang sering orang-orang ajukan. Kenapa WhatsApp marketing? Apakah WhatsApp bisa untuk jualan gitu kan? Nah, perlu diketahui bahwa kenapa WhatsApp. Pertama adalah pengguna nantinya. Kenapa pengguna WhatsApp ini perlu kita bidik ya, karena semakin banyak, semakin berkembang WhatsApp ini banyak penggunanya. Maka dari itu, dengan banyaknya pengguna di Indonesia ya khususnya, itu kita mempunyai kesempatan untuk memperkenalkan produk ataupun jasa kita melalui WhatsApp marketing. Ya, penting adalah kita harus mempunyai kontak-kontak orang yang mempunyai WhatsApp. Nah, itu terkait dengan WhatsApp marketing di pengantar video ini. Jadi, kita tahu bahwa di WhatsApp marketing, nanti kita bisa optimalkan lebih jauh lagi. Nah, ada beberapa hal yang nanti perlu teman-teman ketahui ya, terkait dengan WhatsApp ini ya. Karena memang WhatsApp ini banyak sekali tipenya, ada yang WhatsApp personal. WhatsApp personal ini seperti ini tampilannya. Kemudian ada WhatsApp bisnis. Kemudian ini untuk WhatsApp yang OTP ini untuk sebagai contohnya adalah WhatsApp resmi gitu kan dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu sifatnya adalah berbayar. Jadi ini perlu diketahui karena memang banyak sekali tipe ya, tipe WhatsApp. Ada yang personal, ada yang bisnis. Kemudian ini bisa kita optimalkan. Nah, biasanya sebelum kita pelajari lebih jauh lagi terkait dengan WhatsApp, masih banyak orang yang belum bisa mengoptimalkan WhatsApp marketing karena ada dua tipe nih, ada yang personal dan juga ada WhatsApp bisnis. Nah, yang perlu diketahui adalah WhatsApp personal ini tidak sama dengan WhatsApp bisnis karena namanya juga sudah berbeda. Ada personal dan ada bisnis. Ya fiturnya personal ya untuk personal, kalau bisnis ya fiturnya untuk bisnis. Jadi kita perlu ketahui itu. Kalau fiturnya untuk bisnis, nanti ya memang untuk menunjang kegiatan bisnis. Lalu apa saja fitur-fitur yang bisa dioptimalkan ketika nanti kita melakukan optimasi WhatsApp marketing? Nanti kita akan pelajari bersama di video ini. Oke teman-teman, ini ada WhatsApp bisnis ya. Jadi teman-teman nanti yang belum mempunyai atau belum install aplikasi WhatsApp bisnis nanti bisa download di Play Store, di App Store, nanti bisa dicari WhatsApp bisnis. Jadi teman-teman nanti tinggal unduh saja lalu install. Nah, nanti silahkan dicari kalau memang belum menginstal WhatsApp bisnis. Nah, ini adalah data. Kenapa penting? Ini sebagai kesempatan kita untuk memetakan ya, berapa sih data pengguna WhatsApp? Nah, ini data pengguna seluruhnya. Begitu banyak, ada 1,60 miliar. Jadi setiap 23 jam per hari itu orang mengakses mengakses WhatsApp. 24 jam bahkan di seluruh penjuru daerah ini. Nah, ini data juga, data yang menarik bahwa WhatsApp ini sangat luar biasa penggunanya, nomor satu top apps ya untuk aplikasi chat. Jadi ini sangat sangat luar biasa, bisa dimaksimalkan nantinya. Nah, yang perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa perlu kita memahami WhatsApp personal itu bukan media sosial, bukan untuk jualan. Lebih profesional ya menggunakan WhatsApp bisnis karena memang di situ di WhatsApp bisnis nanti ada fitur katalog, informasi usaha dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nah, ini
ada fitur ya, atur profil WhatsApp bisnis. Dari informasi bisnis dan foto bisnisnya apa. Kemudian alamatnya di mana, kategori bisnisnya apa, deskripsi, jam buka, ada URL website, ada alamat email juga. Ini sudah sangat lengkap. Dan ini memang digunakan untuk mendukung usaha ya. Jadi dengan adanya WA bisnis atau WhatsApp bisnis ini ya memang untuk menginformasikan nama bisnisnya apa, fotonya seperti apa, kemudian alamatnya di mana gitu kan, sampai ke informasi yang lain. Nah, WhatsApp bisnis ini sangat banyak sekali fiturnya, ada katalog, ada pesan di luar jam kerja. Jadi kalau misalkan ya, kita jam kerjanya adalah jam 8. Kalau ada orang yang menghubungi kita sebelum jam 8 nanti akan ada pesan otomatis. Kemudian ada salam. Salam ini juga salam pertama untuk orang-orang yang menghubungi nomor WhatsApp kita. Jadi ketika pertama menghubungi nanti akan dapat pesan otomatis. Atau selama 14 hari itu tidak menghubungi, kemudian menghubungi lagi, nanti setelah 14 hari akan dapat pesan ini juga. Dan juga ada balas cepat. Ini fungsinya untuk membuat pesan-pesan cepat yang sudah kita siapkan. Kemudian ada label untuk kategorisasi pesan, kategori kontak ya. Jadi banyak ya kontak yang masuk nanti dibuat list-listnya. Kemudian ada tautan pendek yang nanti bisa dimaksimalkan oleh teman-teman yang memang saat ini melakukan upaya marketing melalui WA bisnis ini. Nah, ini contoh ya. Contoh penggunaan WA bisnis, ada logo, profil, ada akun bisnis ya di sini. Kemudian ada namanya apa, lokasinya di mana, alamat email, alamat web, ada katalog di sini. Nah, kemudian ada kategori apa ini layanannya. Kemudian bagaimana menghubunginya, apakah ada waktu kerja, nanti bisa di-setting juga. Kemudian ini adalah contoh katalog yang ada di WhatsApp Business. Nanti teman-teman bisa optimalkan seperti itu dengan optimasi WhatsApp Business. Kemudian ada fitur balas cepat di sini. Ada fitur balas cepat yang nanti teman-teman bisa atur ya sesuai dengan usaha masing-masing. Jadi kita mau menyiapkan apa balas cepatnya, sistem order, nomor rekening, ataupun informasi yang lain. Nanti bisa dioptimalkan melalui WhatsApp Business di fitur balas cepat. Kalau di personal tidak ada. Kemudian ini ada balas cepat yang lain, fitur otomatis. Ada pesan balas akan dikirim secara otomatis ketika ada di luar jam kerja. Setting waktu tadi ya. Ada fiturnya seperti itu. Kemudian ada balas cepat yang lain. Nanti bisa menghubungi fitur-fitur ini. Nah, ini salam ya, salam ketika nanti akan terkirim ya secara otomatis pada saat orang melakukan chat pertama kali. Jadi sangat menarik. Atau 14 hari tidak menghubungi kita, nanti setelah 14 hari akan dapat pesan lagi ketika menghubungi kita lagi. Nah, ini ada balas cepat dengan kode jawaban. Jadi memang sudah kita siapkan template-templatenya gitu. Ada pertanyaan yang sering muncul apa gitu kan. Nah, kan tidak mungkin kita menjawab satu persatu tuh setiap pertanyaan karena memang sudah sering ditanyakan maka disiapkan jawabannya ketika mau menjawab tinggal menggunakan kode tertentu. Nah, itu sudah nanti bisa langsung dikirim pesannya. Kemudian bisa untuk menjelaskan ya alur suatu pembelian atau nanti ada konten promosi. Konten promosi kan tidak hanya satu ini, ada konten A, konten B, konten C, dan lain sebagainya. Nanti ketika promosi di grup A, grup B, grup C itu akan berbeda kontennya. Maka sudah disiapkan dengan fitur template ini nanti bisa langsung dengan mudah dipanggil pesan yang sudah disiapkan. Atau bisa membuat cara pembayaran. Nanti sudah disiapkan balasannya atau informasinya. Jadi nanti tinggal menggunakan kode tertentu yang sesuai dengan informasi tentang cara pembayaran. Kemudian ada labeling ya. Labeling kontak ini fungsinya untuk apa? Jadi ketika di personal kita tidak ada fitur ini, tetapi ini fiturnya ada di WhatsApp Business ya.
WhatsApp Business itu sangat luar biasa, sudah memberikan fasilitas fitur yang memang untuk mendukung usaha kita, bisnis kita, apapun itu, baik untuk produk maupun jasa. Jadi, ini ketika nanti menggunakan label itu bisa membuat kategori-kategori kontak tertentu. Misalkan ada kontak yang baru datang nih, kan nanti biasanya baru tanya-tanya, belum ada closing. Syukur-syukur malah bisa closing. Nah, itu bisa untuk dibuat label tertentu. Atau ada yang sudah tertarik membayar tetapi belum jadi, nanti di label ketertarikan layanan. Kemudian ada yang sudah pesan nih, yang sudah pesan dibuat label pemesanan, yang sudah bayar juga, atau yang memang sudah menjadi pelanggan-pelanggan labelnya ya loyalitas cuan gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa optimalkan label ini untuk membuat kategori-kategori dari setiap kontak. Atau nanti baru tahap promosi, promosi 1, promosi 2, siapa sih yang di yang dihubungi melalui kontak kita gitu kan. Nah, maka dengan adanya label ini sangat memudahkan. Oh, ternyata dari promosi 1 nanti meningkat dari ketertarikan layanan dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa pesan dan sampai closing-nya. Ini bisa dioptimalkan teman-teman semua. Kemudian ini yang perlu diketahui penting banget untuk teman-teman ketika kita memasarkan suatu hal, kita harus tahu adanya proses ya, proses ini yaitu tentang proses funneling. Nah, ini adalah suatu corong ya, ketika kita membuat suatu informasi kan orang tidak langsung ya, tidak langsung membeli misalkan. Jadi ada proses. Jadi misalkan kita membuat promosi broadcast itu ke 1.000 orang. Tidak semuanya kan 1.000 orang itu nantinya akan menjadi pembeli kita, klien kita. Tetapi masih nanti dalam ada proses prospek, ada opportunity, ada interest maupun decision ini. Nanti teman-teman bisa coba gali lebih dalam lagi. Nah, intinya adalah awareness ini kita ya mengenalkan melalui media marketing, melalui blog, melalui web, ataupun melalui broadcast yang dilakukan menggunakan WhatsApp ya. Kemudian dari situ nanti ya siapa sih yang dari semua atau populasi itu yang nanti tertarik ya. Nah, tertarik itu ya misalkan melihat katalog katalog yang ada di WhatsApp Business. Itu udah melihat nih. Udah melihat katalog-katalognya, mungkin tanya-tanya, itu bisa untuk nanti di tahap selanjutnya. Jadi di session ini ya, nanti teman-teman bisa ada kontak yang tanya-tanya. Nah, itu sudah masuk di tahap decision. Opportunity, kesempatannya ada nanti. Kemudian dari situ actionnya yang melakukan pembelian, pembayaran. Nah, itu yang perlu diketahui bahwa dalam proses pemasaran itu ada proses funneling yang harus dilalui. Jadi tidak semua, misalkan 1.000 kontak kita lakukan promosi kan tidak semuanya menjadi klien atau pembeli kita. Jadi memang ada tingkat-tingkatannya yang interest atau yang decision atau sampai bahkan aksi sampai melakukan pembayaran alias membeli produk atau jasa kita. Kemudian strategi ya, strategi untuk membangun WhatsApp ya, kolam ini adalah di tahap awareness-nya tadi. Nah, ini penting awareness, membuat grup sebanyak-banyaknya, mengundang orang-orang ke grup kita, kemudian mengundang secara manual bisa juga, bisa kita masuk ke grup tertentu, kemudian kita juga lakukan edukasi bisa, tapi perlu diketahui grupnya seperti apa. Kemudian nanti bisa membuat jadwal konten secara berkala. Nanti teman-teman yang sudah mempunyai banyak kontak, saling simpan, ini bisa di-share di story. Nah, itu atau bisa diinformasikan ke media-media lain, media sosial, web, ataupun brosur. Nah, nanti teman-teman bisa optimalkan di situ. Nah, ini contohnya membangun kolam, siapa yang join. Ini ada strategi membangun kolam, bisa menggunakan pesan WhatsApp Business, membuat link menarik, kemudian ada link break kontak ya, nanti bisa dioptimalkan. Nah, itu terkait dengan WhatsApp Business. Semoga ini menjadi informasi dan wawasan untuk teman-teman semuanya.
bagaimana bisa memaksimalkan informasi terkait dengan WhatsApp bisnis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya terkait dengan optimasi WhatsApp bisnis. Terima kasih.